Bareskrim Polri telah mengungkap sindikat besar yang membobol rekening dormant, rekening pasif, nasabah di salah satu kantor cabang BNI di Jawa Barat dengan total kerugian mencapai 204 miliar. 9 tersangka ditangkap, termasuk karyawan bank. Penyidik telah menetapkan total 9 orang tersangka yang memiliki peran berbeda terbagi dalam 3 klaster. 1. Kelompok karyawan bank. A.P. Vivitlu, selaku Kepala Cabang Pembantu KCP BNI. GRH, 43, selaku Consumer Relations Manager Bank. NAT36, mantan teller BNI yang bertugas melakukan akses ilegal, illegal access, dan memindahkan dana. 2. Kelompok jaringan sindikat eksekutor. C alias K, 41. Diidentifikasi sebagai mastermind, otak utama, kegiatan pemindahan dana. Pelaku ini diketahui mengaku sebagai Satgas Perampasan Aset yang menjalankan tugas negara secara rahasia untuk memuluskan aksinya. DR, R, dan TT. Tersangka lain yang terlibat sebagai eksekutor, mediator, dan penerima dana hasil kejahatan. 3. Klaster pencucian uang. DH dan IS. Modus operandi dan peran kacap BNI. Aksi kejahatan ini berawal dari pertemuan sindikat dengan kepala cabang bank tersebut pada awal Juni 2025. Ancaman dan paksaan. Sindikat yang dipimpin oleh C alias K memaksa kepala cabang, AP, untuk bekerja sama menyerahkan user ID core banking system milik teller dan kepala cabang. Kepala cabang terpaksa menyetujui karena diancam keselamatan dirinya dan keluarga. Eksekusi cepat. Pemindahan dana senilai 204 miliar dari rekening dorman dilakukan secara cepat. Pelaku melakukan 42 kali transaksi dalam waktu hanya 17 menit untuk memindahkan dana ke 5 rekening penampungan. Waktu pelaksanaan. Aksi dilakukan pada hari Jumat pukul 18.00 WIB, di luar jam operasional, untuk menghindari sistem deteksi dan pengawasan internal bank. Kepala cabang menerima hasil kejahatan. Setelah pemindahan dana berhasil, Kepala cabang AP juga turut menerima hasil kejahatan tersebut. Huruf A dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan junto pasal 55 KUHP. Ancaman hukuman yaitu 15 tahun penjara dan denda 200 miliar. Yang kedua, tindak pidana informasi dan transaksi elektronik pasal 46 ayat 1 junto pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024. Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 2008 tentang ITE. Ancaman hukuman yaitu 6 tahun penjara dan denda 600 juta. Yang ketiga, tindak pidana transfer dana, pasal 82, pasal 85, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2011 tentang transfer dana. Ancaman hukuman yaitu 20 tahun penjara dan denda 20 miliar. Yang keempat yaitu tindak pidana pencucian uang, pasal 3, pasal 4, pasal 5, Undang-Undang Nomor 8 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan ancaman hukuman yaitu penjara 20 tahun serta denda 10 miliar. Melakukan pengembangan kepada pelaku yang lain yang saat ini masih dalam proses penyidikan dan pencarian dalam jaringan sindikat pembobolan bank tersebut dengan menargetkan rekening dorman. Keterkaitan dengan kasus pembunuhan kacap bank lain. Penyelidikan kasus ini mengungkap fakta mengejutkan bahwa 2 tersangka pembobolan rekening dormant, C alias K dan DH, juga terlibat dalam kasus penculikan dan pembunuhan terhadap kepala cabang pembantu bank BUMN lain, Muhammad Ilham Pradipta, 37. Motif pembunuhan tersebut diduga kuat terkait dengan upaya sindikat untuk mendapatkan data rekening dorman dari korban tersebut. Polri berhasil menyita barang bukti berupa uang tunai senilai 204 miliar, puluhan unit telepon seluler, hard disk, dan perangkat digital lainnya.